Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Hosiana Evalitas Situmorang, Direktur Ekonomis dari Panin Sekuritas. Ya, Mbak Hosiana, kita lanjutkan kembali beberapa saham yang Anda rekomendasikan. Tadi sektor perbankan sudah kita ulas, Big Caps masih bisa menjadi pilihan dengan rentang waktu yang memang akhirnya tidak bisa bermain panjang. Begitu dalam artian kita short term trading saja sampai dengan akhir Januari 2021. Oke, sektor lain atau emiten lain yang Anda rekomendasikan selain perbankan apa saja ini Mbak Hosiana? Silakan. Iya, jadi sih kalau kita lihat adalah yang masih di ini ya, masih Ya. diakumulasi oleh investor asing dan juga domestik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih saham seperti Astra dan juga Oke. saham-saham logam tambang dan juga sektor telekomunikasi sih itu juga menarik sih untuk ini ya dibeli. Ya. Karena kalau kita lihat dari sisi potensi upside ini masih bisa lanjut dan juga kalau kita lihat juga ini maksudnya karena dia banyak diakumulasi juga ya, dan dari sisi maksudnya nanti kalau misalnya program vaksinasi, jadi kan kalau kita lihat kan saham-saham nanti yang akan didapat oleh investor adalah saham-saham yang mendukung dari sektor kayak consumer dan juga yang harganya juga terus menunjukkan perbaikan. Karena kalau kita lihat nih dari sisi penjualan kendaraan itu kan juga menunjukkan perbaikan ya sebenarnya ya dari kuartal 2, 3, dan kuartal 4 ini nanti kalau kita lihat rilisnya juga masih akan positif jadi si sentimennya. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Astra Internasional. Tadi kita lihat sudah mulai ada pelemahan begitu. Apakah justru itu menjadi peluang kita mengambil posisi beli minus 0,8% di level 6.100 atau harus menunggu di level support dulu kalau mau masuk? Sebenarnya kalau dibeli di sekarang juga udah masih cukup ini ya masih menarik ya karena kalau kita lihat ini masih bisa menuju ke harganya harusnya kalau kita lihat sih di sekitar 7.000 ya. Jadi maksudnya kalau untuk jangka panjang tuh masih menuju. Kalau Astra itu untuk jangka pendek juga Kak? Atau bisa untuk lebih kepada medium to long? Medium tuh bisa sih, kan kalau kita lihat kan katalis positif itu dari rilis kinerja ya. Jadi dia akan merilis kinerjanya masih terus akan terus lebih baik gitu. Karena kita banget nih peningkatannya secara kuartal itu bisa di atas 100% untuk penjualan kendaraan. Baik itu dia untuk Astra Internasional. Jadi current price pun boleh yang hari ini sedang mengalami pelemahan. Peluangnya ke level 7.000 ya? Iya. Itu dia. Berikutnya tadi ada Inco yang juga Anda jagokan begitu. Inco hari ini sudah naik hampir 2% tadi. Ketinggalan atau masih boleh riding untuk Inco? Masih bisa riding sih, karena balik lagi ya kalau dia masih terus lanjut diakumulasi, kan dia sentimennya tuh masih cukup kuat nih untuk yang baterai listrik dan juga kalau kita lihat harga nikel global juga terus naik. Jadi kalau ini masih berlanjut tuh masih bisa naik lagi ya, maksudnya hingga ke 6.200. 6.200 peluangnya? Iya. Oke, rentang waktu berapa lama menuju level tersebut? Jadi sebaiknya sih kalau kita beli sekarang jangan langsung beli jual dulu ya, karena momentum dari vaksinasi nanti di tanggal 13 Januari. Jadi sebenarnya kemarin ketika koreksi itu momen yang pas untuk kita belanja gitu. Karena kalau hari ini positif dan ISG bisa bertahan juga di level yang positif ini malah membuka peluang untuk ISG menguat nih menuju ke resisten 6.200. Oh, itu dia untuk pergerakan indeksnya ya. 6.200. Sementara Inco pun juga sama, 6.200 itu akhirnya menjadi level resisten yang bisa dicapai. Jadi kalau mau masuk Inco, ya kita current price boleh ya. Kalau melihat level-level masih 6.000 pun masih ada cuan yang menarik ke 6.200. Iya. Baik, tadi telco juga menjadi sasaran. Apa yang mendasarinya? Apakah memang akhirnya ada penerapan PSBB kembali yang diperketat begitu untuk Jawa Bali atau ada sentimen lain? Iya benar, dan juga kan kalau kan terkait dengan 5G dan juga dengan kebijakan work from home yang tentu lebih meningkat, jadinya itu juga katalis positif sih, karena pasti nanti arahnya seperti itu. Jadi di bursa Indonesia ini ya seperti itu ya, maksudnya sentimen dari news, dari penggeraknya adalah ya tadi entah ada PSBB, baterai listrik, dan juga harga komoditas globalnya, vaksinasi, dan ini sebenarnya work from home sih yang jadi katalis positif. Baik, apa yang Anda jagokan di sektor telco atau telekomunikasi ini? Sebenarnya Telkom ya, itu kalau kita mau masuk ketika dia momentum koreksi ini bagus ya, karena sebenarnya ini untuk medium ke long term ya, karena kan targetnya itu di 4.000 sebenarnya kalau untuk profit taking untuk Telkom. Itu menjadi level krusial sekali untuk Telkom ya, level-level 4.000 itu. Baik. Itu memang kalau misalnya tembus pun nanti langsung koreksi lagi begitu kalau kita bicara mengenai saham Telkom. Jadi di 3.440 naiknya sudah 2%. Mbak Hosiana, kita masih boleh riding juga ini untuk masuk di Telkom?
Iya, masih bisa karena kemungkinan dia masih akan mendekati ke level 3.500 atau 3.600 ya. Tapi kalau Wow, misalnya mau nunggu ketika dia nanti koreksi juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sih, mostly semua sektor di saham nih sebenarnya di momen-momen ini tuh untuk masuk ya. Karena oke. kemarin tuh sebenarnya momen yang paling pas kita untuk belanja karena ini maksudnya momentum vaksinasinya sih yang sayang banget untuk Hmm, dilewatkan. Karena pasti bursa tuh akan naik ya. Jadi kalau itu ya, nih bursa yang masih bertahan di atas 6.100. Karena kan biasanya kalau opening yang 10 menit langsung turun kan. Ini nggak turun gitu. Maksudnya nggak oke. yang turun langsung drastis gitu setelah 10 menit berlalu. Tapi masih tetap mengalami penguatan ya. Kalau kita lihat nih di 0,8%. Jadi kedelai nanti hingga Baik. penutupan bahkan bisa mencapai ke 1%. Jadi kalau kita Hmm. lihat strong banget gitu uptrend yang masih berlanjut. Wow, itu dia untuk Telkom, masih strong uptrend ya. Untuk ISAT bagaimana? Kalau kita lihat juga hari ini sudah naik di atas 1% dengan isu merger yang masih menyelimutinya begitu. Nah Hmm. sebenarnya kalau ISA sendiri ini kan juga masih diakumulasi ya, baik Ya. oleh domestik dan juga investor asing. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita lihat adalah sentimen positifnya masih jalan, apalagi Oke. ditambah work from home, dan juga masih banyak diakumulasi oleh investor. Mm-mm. Walaupun memang kalau misalnya secara valuasi sih yang masih menarik itu adalah Apa? si Telkom dan Excel kan ya. Tapi Oke. karena isunya adalah isu 5G, ya jadi sebenarnya ya tadi balik lagi kita lihat dari sisi katalisnya gitu. Jadi Iya. itu juga masih menarik. Riding boleh level-level saat ini ISAT? Iya, iya, Isat. Oke. Peluang untuk cuan yang bisa diperoleh dari ISAT ke berapa? Nah, karena itu kan sebenarnya udah Hmm. sempat terkoreksi ya kemarin Hmm. ya. Dan itu kan momen bagus ya untuk beli Isat karena hari ini kita Oke. lihat dia juga menguatkan. Jadi sebenarnya Betul. Isatnya menuju ke 6.000 tuh masih memungkinkan. Sampai 6.000. Iya. Wow, menarik juga nih. ISAT rentang berapa lama menuju 6.000? Itu short term saja begitu? Saya sih melihatnya ya Hmm. sebenarnya di bursa nih sampai nanti Joe Biden resmi jadi presiden Hmm. US di 20 Januari ya, berarti 21 ya berarti untuk Indonesia kan kalau nanti Ya. 20 di US, itu masih akan cenderung katalis positif ya. Jadi sebenarnya sayang Oh, aja gitu kalau kita mau langsung profit booking di baik, baik. momen sekarang gitu. Jadi sebenarnya kita lihat sampai akhir Januari. Oke, kita kembali ke tema terkait dengan investor retail ini. Bagaimana strategi investasinya dong? Jangan sampai investor retail oke lah dengan kuantitas yang banyak, tapi jangan sampai mereka terbawa arus juga nih dengan investor-investor yang besarnya, Mbak Hosiana. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Menyikapinya ya, nah Ya, balik lagi sih hmm, kalau saya lihat sih sebenarnya ini ya edukasinya sih. Jadi kalau kita lihat oke, sendiri sih kepedulian dari sekuritasnya dan juga dari hmm, otoritasnya. Kalau kami ya di tim riset panin sekuritas, sebenarnya kita juga ada momen untuk hmm, ini ya edukasi setiap minggu tuh nasabah ah, kami itu dikasihkan bukan hanya setiap minggu, sebenarnya setiap hari itu ada edukasinya dan juga oke, setiap minggu. Jadi kami ada research corner, ada hmm, juga training webinar per minggu. Jadi edukasinya dari sisi valuasi fundamental, dari katalis oh, global dan wow, juga wow, domestik. Bahkan setiap rilis data ekonomi itu selalu kita paparkan gitu. Maksudnya live ya hmm, webinar via Instagram dan juga via Zoom itu selalu dari kepedulian dari betul. sekuritasnya Baik, yang gitu. utama berarti sebenarnya untuk milenial sini adalah rajin membaca informasi-informasi ya, mencari informasi apapun terkait dengan portofolio yang mereka miliki begitu ya Mbak Osyana ya. Iya betul. Oke, baik Mbak Osyana, terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Mohon maaf waktu terbatas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mbak Osyana. Iya, thank you. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Hosiana Evalita Situmorang. Beliau adalah ekonomis dari Panin Sekuritas. Segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.